Hai, perkenalkan aku Nada Nalida. Kali ini aku mau jawab salah satu pertanyaan dari kalian yang kayak gimana caranya ngebangun kepercayaan buyer ya untuk transaksi. Karena aku banyak banget Kak data buyer, cuman nggak ada atau belum ada yang di link. Nah, itu permasalahan kedua ketika kalian sering bertanya, Kak gimana caranya dapetin supplier? Udah terjawab nih, kalian dapetin supplier nih. Kak gimana caranya dapetin buyer? Kalian udah ikut kelas cara cari buyer. Dengan siapa? Atau kalian minta rekomendasi? Aku bisa ngerekomendasikan. Kalau misalkan nih, wait ya, kalau misalkan kalian mau belajar cari buyer, khusus fokus cara cari buyer aja, bukan mulai cara ekspor dari nol menuju sampai ekspor kayak istilah-istilahnya itu bukan ya, tapi emang khusus cara cari buyernya gitu. Itu gimana? Itu kalian cukup kalian DM aja Debian99 Corp. Nah, biasanya itu beliau dipanggil dengan Coach Debian. Dapat approve dari Nada Nalida untuk kalian ikut kelas tersebut. Beliau udah pernah bikin podcastnya sama Export ID. Ini aku kasih tunjuk. Nah, kalian bisa nonton YouTube-nya beliau, kalian bisa dengerin, atau kalian juga bisa save baik-baik. Jadi kalau misalkan kalian minta rujukan gimana caranya cari buyer, aku nggak bisa ngajarin ke kalian cara cari buyer gimana, karena buyer yang aku dapat itu hasil kolaborasi dengan trader lain, nggak pure aku dapat sendiri. Ada yang pure aku dapat sendiri, tapi nggak langsung end user. Aku ketemunya juga trader ini punya buyer lah di luar sana dan emang udah sering transaksi. Jadi kalau misalkan gimana caranya cari buyer yang beneran aku langsung ketemu sama buyernya, aku dealing sama buyernya langsung, itu aku belum tahu ya gimana caranya, dan aku nggak bisa kasih tunjuk ke kalian karena emang aku belum ngelakuin ya. Kalau aku udah ngelakuin, udah pernah dealing kayak gitu, tenang aja, aku akan kasih ke kalian caranya kayak gimana. Nggak akan aku tutup-tutupin. Tapi masalahnya nih, aku nggak pernah dealing sama buyer, atau belum dealing sama buyer itu beneran di kontak buyer langsung atau dealing langsung lewat dari mana atau mana seperti itu. Cuman yang aku tahu dan beneran works banget nih ya, minimal dibales lah sama si buyer itu tadi ya, itu pemasarannya di LinkedIn. Kalian bangun LinkedIn kalian seperti mana kalian membangun Instagram kalian. Kalau kalian mesti lihat storyku di Instagram atau feedku di Instagram, ya aku ngupload hal yang sama serupa di LinkedIn-ku. Seperti itu. Terus aku hashtagin, banyak banget yang kontak, banyak banget akhirnya yang terkoneksi dengan aku. Nah, disitulah menurutku itu adalah pasar yang sangat worth it. Dan aku fokus sekitar seminggu untuk membangun LinkedIn-ku sampai aku terkoneksi dengan mereka, sampai saling mengikuti, terus akhirnya channel-channelnya gitu mengikuti di LinkedIn-ku gitu, saling terkoneksi kayak gitu. Nah, kalau misalkan kalian punya LinkedIn juga, kalian juga bisa minta ke teman kalian untuk tolong dong saling terkoneksi gitu, biar kesannya banyak banget pengikutnya. Oke. Jadi lanjut, sebentar, pembahasannya tadi apa? Oh ya, bagaimana caranya meyakinkan buyer atau mendapatkan kepercayaan dari buyer? Ya, kalian bisa bangun personal branding yang kalau misalkan ditanya itu jangan yang ketika ketemu gitu ya. Maksudnya tuh kayak kalian kalau ditanya itu kayak bentar ya aku tanyakan ke supplier dulu. Nggak profesional banget nggak sih kalau kalian kayak gitu? Walaupun sebenarnya yang kalian lakukan emang beneran nih, kalian tanya dulu ke supplier, tapi kalian nggak usah ngomong gitu ke buyer gitu. Pastikan sebelum buyerin tanya, kalian tuh udah punya jawabannya gitu. Kayak ini kita kan di tengah-tengah ini, kita lagi ada di posisi trader, sini buyer, sini supplier. Trader ini kan menjembatani supplier sama buyer, nih kan, kita kan menjembatani antara supplier sama buyer, atau bahkan kalau kita langsung suppliernya juga sangat bagus. Kita harus punya informasi detail, barang yang supplier ini punya itu berapa banyak. Nah, kalian harus tanya tuh ke dia, punya barangnya berapa banyak, spesifikasinya seperti apa, kuantiti per bulan itu maksimal banget, itu bisa di angka berapa. Terus habis itu yang keempat, payment yang dia mau itu seperti apa. Nah, pastinya supplier pasti akan bilang cash gitu ya. Nah, sebelum bayar ini nego, kalian nego dulu lah. Bisa nggak kalau misalkan terima LC? Ternyata kalian punya suppliernya gede, pabrik gede gitu yang biasa udah transaksi ekspor sendiri. Nggak apa-apa. Kan biasanya banyak tuh yang tanya, Kak, boleh nggak
Kak gimana sih kalau misalkan supplier ini udah pernah ekspor sendiri terus aku mau bantuin ekspornya? Boleh kok, bisa kok. Aku juga pernah ngelakuin hal yang serupa soalnya. Oke, kalian tanya kan ke supplier itu tadi, bisa nggak terima LC? Terus bisa nggak kalau misalkan DP-nya cuma 10%, terus pelunasannya itu ketika loading ke dalam kontainer, ketika stuffing kayak gitu, bisa nggak? Oh, suppliernya menyetujui atau bahkan keberatan, nggak bisa mbak kalau DP-nya kekecilan, saya maunya 50-50. Oh oke pak. Nah kalian kan udah mengantongi pertanyaan seperti ini ya. Nah kalian ketika kalian dihadapkan sama buyer ketika tanya metode paymentnya dia LC, oh oke, bisa. Ternyata kalau misalkan suppliernya nggak bisa, oh maaf kita nggak bisa, kita bisanya telegraphic transfer. Tapi tenang aja, nggak 100% kok, kamu bisa 10%, 90% ketika stuffing, atau 50% terus kemudian 50% ketika stuffing. Bisa seperti itu. Oke, perlu diingat bahwa buyer itu membutuhkan perlindungan bahwa uangnya dia itu safety. Uang yang dia kasih itu aman dan transaksi itu berjalan lancar. Dan kita menginginkan bahwa semua transaksi itu berjalan lancar tanpa kita mengeluarkan sepeser pun, betul kan? Dan supplier juga menginginkan payment terms itu yang safety di dia. Ntar dia udah bikin barang atau udah nyiapin barang, tiba-tiba nggak diambil. Makanya kenapa dia minta DP itu tadi, DP 50% atau DP 80%, karena untuk menjaga-jaga seperti itu. Mungkin supplier kalian punya kisah pahit mungkin di kejadian yang lain, makanya kenapa perusahaannya itu punya boundariesnya atau punya ketentuan-ketentuannya, harus transaksinya, metode paymentnya seperti apa. Jadi seperti itu, bukan berarti saklek ya kaku. Mungkin persetujuan itu akan berubah seiring berjalannya waktu, kayak bayarnya bisanya 30 di transaksi yang ketiga, bisa nggak kayak itu. Tapi apapun itu metode payment harus save di supplier. Jangan sampai nanti bayarnya karena udah transaksi 10 kali gitu misalkan, minta tolong dong dikirim 1 kontainer aja ke sini, tapi bayarnya nanti ketika di negara tujuan, no, gak usah. Tetap pertahankan di metode payment kalian aja ya, gitu. Itu kalau saranku ya. Tapi kalian juga jangan sampai lengah nggak ngecek barang ke supplier juga. Jangan sampai kalian karena udah seringnya transaksi, kalian nggak datang untuk stuffing, nggak datang untuk ngecek barang. Jangan juga seperti itu. Kita harus datang ke lokasi. Jadi kalau misalkan Nada gimana caranya menjaga kepercayaan buyer itu, atau gimana caranya disayang sama buyer, dibiayain perjalanannya kemana-mana sama buyer, itu yang aku berikan ke dia mungkin service ya. Service itu kayak misalkan aku mengingatkan dia, mewarning dia kayak, jangan lupa kamu ada shipment di bulan ini, jangan sampai telat bayar, jangan lupa dokumennya seperti ini, jangan sampai ada yang miss di dokumennya, dan lain-lain, banyak banget kan. Nah ketika aku dapetin kepercayaan dari buyer, aku juga, karena aku pengetahuanku tentang supply itu masih minim banget, masih dikit banget. Aku nggak tahu produkku secara 100% atau di luar kepala ya. Jadi mau nggak mau aku tuh harus belajar kan. Aku bahkan belak-belakan sama buyer, aku masih belajar, aku masih beberapa tahun. Do you have experience 30 years, 40 years, could you help me to understand what the product, how much the capacity every month in the feed factory they use fish meal or fish oil. Nah jadi aku tanya gitu, aku belajar ke dia, aku benar-benar ngerendah, aku nggak tahu nih, ajarin aku dong berapa persen sih fish meal dan fish oil itu dipakai di perusahaan pakan ternak itu. Ini cara jualinnya itu ke perusahaan mana sih masuknya, ke perusahaan peternakan ayam kah, peternakan sapi kah, atau ke tambak udang atau ke tambak ikan, banyak banget ya. Nah jadi aku beneran tanya ke dia, oke miss, aku akan ajarin kamu gitu. Terus ke supplier aku juga kayak gitu, gimana ya pak ya, ini kok bisa ya perusahaan sana bikin protein 65, kok kita nggak bisa ya, kenapa ya pak ya, bahan bakunya mbak, saya nggak bisa dapetin bahan baku itu karena emang saya fokusnya di bahan baku ini. Jadi kalian juga harus tetap belajar, karena kita sales ya, ingat kita sales, kita harus memperkaya diri kita dengan pengetahuan baik itu histori supplier, histori keadaan sekitar, histori tentang Indonesia,
apapun itu kalian harus memperkaya diri kalian. Ketika kalian ngomong itu akhirnya kalian nggak hanya aja gitu. Kalian bisa, jangan mister, kalian bisa jadi decision maker, kayak jangan mister, jangan seperti ini, kita bisa menggunakan seperti ini. Nggak hanya yang oke, baik mister, iya mister gitu. Enggak, kalian bisa kok jadi supirnya di situ. Karena apa? Karena ini adalah negara kalian, dan buyer itu nggak tahu detail tentang negara Indonesia gitu. Jadi kalian sebagai penduduknya, kalian kuasai hal-hal seperti itu, biar kalau kalian ngobrol sama buyer itu kalian punya power gitu ya, lebih didengar, kalian bisa lebih didengar, lebih bisa dapat trust, kalian bisa ngomong tidak, kalian bisa ngomong iya, atau bahkan decision makernya ngambil di supplier mana, itu kalian juga bisa. Oke, aku Nada Analida, see you and see you.